Halo Sobat Galeri Jam Tangan. Kali ini Mimin Galeri Jam Tangan akan ngebahas jam tangan Seiko. Jam tangan yang dikenal sebagai jam tangan dengan ketahanan yang kuat. Dan jam tangan quartz pertama di dunia. Yuk kita bahas. Kisah Seiko dimulai pada tahun 1881. Saat seorang pengusaha berusia 21 tahun, Kintaro Hattori, membuka toko yang menjual dan memperbaiki jam tangan dan jam dinding di pusat kota Tokyo. 11 tahun kemudian, pada tahun 1892, ia mendirikan pabrik Seikosa. Pada tahun 1892, Kintaro Hattori membeli pabrik yang sudah tidak digunakan lagi di Tokyo dan Seikosa pun dibentuk dalam bahasa Jepang. Seiko berarti indah, menit atau sukses, dan sa berarti rumah. Disinilah Kintaro Hattori memproduksi jam pertamanya dan ini menandai dimulainya sebuah perusahaan yang kelak menjadi salah satu produsen jam terpenting di dunia. Sepanjang tahun 1890-an, keberhasilan bisnis jam dinding Seikosa meningkat dan Kintaro berupaya memperluas jangkauan bisnisnya. Pada tahun 1895, ia menciptakan jam saku tipe keemper. Itu adalah langkah maju yang penting. Pada tahun 1913, ia berhasil dan Laurel pun diproduksi. Pada awalnya perusahaan tersebut hanya mampu memproduksi 30 hingga 50 jam tangan sehari, tetapi untuk pertama kalinya Kintaro berhasil memimpin dalam produksi lainnya. Pada tahun 1923, gempa besar Kanto melanda dan kantor pusat perusahaan serta pabrik Seikosa terbakar habis. Sebuah awal baru harus dimulai. 1929, seiring dengan perluasan jaringan relnya, Japan National Railways menunjuk Seiko sebagai pemasok resminya. Masinis kereta sering membuat potongan kayu di konsol mereka tempat jam saku yang disetujui akan diletakkan di garis pandang saat mereka mengemudikan kereta. Toko Wako di pusat kota Tokyo dibuka dengan menara jam yang sudah tidak asing lagi di atapnya. Dibangun dengan gaya neoklasik, bangunan ini tetap menjadi salah satu bangunan paling terkenal di Tokyo. Perlindungan dari guncangan sangatlah penting dan solusi Seiko adalah menciptakan DiaShock, sebuah perangkat yang menyerap benturan. DiaShock juga mengurangi gesekan untuk memastikan amplitudo roda keseimbangan yang optimal. DiaShock adalah perangkat tahan guncangan. Saat jam tangan terkena guncangan seperti saat terjatuh di lantai keras, komponen yang paling mungkin rusak adalah poros keseimbangan yang merupakan poros putaran roda keseimbangan. Bahkan jika dibandingkan dengan komponen mesin lainnya, komponen ini sangat tipis, hanya berdiameter antara 0,07 hingga 0,08 mm atau kira-kira sama dengan rambut manusia. Magic lever masih digunakan di banyak jam tangan otomatis Seiko. Berkat kesederhanaan desainnya dan efisiensinya dalam menghasilkan energi, tuas ini tetap menjadi salah satu kontribusi Seiko yang paling tahan lama dan penting bagi kemajuan jam tangan otomatis. Ini adalah jam tangan otomatis pertama yang dilengkapi dengan sistem Magic Lever milik Seiko. Magic Lever adalah mekanisme otomatis inovatif yang menggunakan sistem tuas penjepit sederhana secara efisien untuk menyalurkan daya beban yang berosilasi ke kedua arah. Pada tahun 1960, model Grand Seiko pertama diproduksi. Di atas pegunungan di prefektur Nagano di Jepang bagian tengah, sekelompok kecil pembuat jam tangan Seiko yang paling berpengalaman dan terampil dipercayakan dengan tugas membuat jam tangan terbaik yang mereka mampu. Grand Seiko dimaksudkan untuk mewakili puncak keunggulan Seiko dalam pembuatan jam tangan mekanis dan memberikan akurasi, keterbatasan, dan daya tahan yang lebih baik daripada jam tangan lainnya. Berkat jam berbentuk hati baru pada timbangan, tingkat akurasi baru telah tercapai. Seiko telah lulus uji dengan nilai yang sangat baik. Pada hari pembukaan Olimpiade Tokyo, Seiko telah menyiapkan 1.278 perangkat pengukur waktu yang semuanya dibuat khusus untuk tugas tersebut. Kronograf pertama Jepang diperkenalkan pada tahun 1964, tahun penyelenggaraan Olimpiade Tokyo. Seiko kemudian mengikuti Geneva Observatory Competition pada tahun 1968 dan pada percobaan pertama memperoleh hasil yang luar biasa. Karya Seiko berhasil menduduki peringkat keempat hingga ke-10, sehingga mencetak rekor sepanjang masa untuk gerakan mekanis. Sejak tahun 1963, Seiko berpartisipasi dalam kompetisi kronometer Neuchâtel. Pada tahun 1967, Seiko memperoleh juara kedua dan ketiga. Ini adalah tahun terakhir kompetisi.
Jam tangan penyelam pertama buatan Jepang, tahan air hingga kedalaman 150 meter. Mahkota pemutar dirancang dengan struktur pengepakan ganda untuk menahan tekanan air yang tinggi. Dirancang untuk digunakan oleh Ekspedisi Penelitian Antartika Jepang ke-8. Sebagai kronograf otomatis pertama di dunia dengan magic lever, roda kolom, dan kopling vertikal, ini merupakan tonggak sejarah dalam perjalanan Seiko menuju keunggulan dalam teknologi kronograf. Jam tangan kuarsa pertama di dunia, Seiko Quartz Astron, diperkenalkan di Tokyo pada tanggal 25 Desember 1969. Jam tangan ini memberikan kinerja yang tak tertandingi. Akurasinya hingga 5 detik per bulan 100 kali lebih akurat daripada jam tangan lainnya. Revolusi kuarsa telah dimulai. LCD yang dikembangkan secara internal berumur panjang dalam kurung 50.000 jam dan memiliki kontras yang baik. Sebuah lampu memberikan penerangan yang cukup untuk membuat angka-angka pada layar mudah dibaca bahkan dalam kegelapan. Jam tangan elektronik penuh ini menggunakan layar kristal cair 6 digit pertama di dunia untuk menunjukkan waktu. Mampu menampilkan jam, menit, dan detik secara terus-menerus pada layar kristal cair efek medan. Jam tangan digital inovatif ini menarik perhatian luas saat pertama kali dipasarkan pada bulan Oktober 1973. Pada tahun 1975, Seiko meluncurkan jam tangan kuarsa digital pertama di dunia dengan kronograf, yaitu 0634. Jam tangan ini dapat merekam waktu hingga 1/10 detik dan memiliki fungsi waktu putaran. Wah, sepertinya penjelasan Mimin Galeri jam tangan sudah cukup panjang ya sobat. Next, kita bahas seri jam tangan Seiko Part 2. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe biar kami semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.